Saudari dan saudaraku yang terkasih, saya mengundang pastor dan suster cilik ini ke depan. Saya percaya panitia mempersiapkan mereka semua untuk dapat kita saksikan sebagai pengingat ya. Sebagai pengingat bahwa dalam gereja kita tuh memperoleh panggilan hidup bakti dan hidup pelayanan imamat. Nah inilah pengingat bagi kita sekalian. Maka putra-putri sekami, saudara-saudari remaja, kalau mendengar sabda Tuhan, seperti tadi dinyanyikan oleh kor, yang mengajak untuk memilih hidup bakti atau hidup pelayanan imamat, jangan segan-segan menanggapinya dengan murah hati, ya kan? Nah inilah penandanya, mereka hadir di sini. Kalian tersenyumlah, mereka minta kalian tersenyum. Oke. Mungkin mereka sedikit grogi ya, tapi bagus kalau kita kenal dengan mereka sedikit lah. Namanya siapa, kelas berapa gitu. Yaudah ya. Oke. Nama saya Danis dan aku kelas 4. Kelas 4, bagus. Terima kasih. Sebelahnya Mbak. Nama aku Ica, kelas 2. Oke, Nama bagus. Aku Naya, kelas 2. Oke, Nama pelan-pelan aku KL, aja. kelas 3. Oke. Nama saya Niko, kelas 3. Oke. Nama aku Ignas, kelas 3. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan mereka. Sekarang kembalilah ke tempat dudukmu di sini. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Nggak usah lari-lari loh. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Injil tadi berbicara mengenai Yesus sebagai gembala yang baik dan pintu dari kandang. Dan domba-domba yang baik tentulah mendengarkan sang gembala. Kalau dombanya enggak baik, mungkin terlalu banyak mengembik, tapi tidak mendengarkan gembalanya. Dan kita sekalian adalah domba-domba yang baik dari Tuhan, yang mau mendengarkan sabda Tuhan. Dan di antara sekian banyak sabda Tuhan, ada sabda yang membisikkan pada kita, ada sabda yang menyerukan pada kita, mengingatkan kita untuk menempuh jalan hidup bakti atau menempuh cara hidup pelayanan sebagai imam. Itulah yang kita rayakan hari ini dalam Minggu Panggilan. Saya sekarang ingin mengundang dua orang novis untuk sedikit bercerita, 2 menit aja, bagaimana mereka dulu mendengarkan sabda Tuhan yang memanggil mereka untuk hidup bakti, untuk menjadi Yesuit dan menjadi imam. Sukarelawan 2 orang, masing-masing 2 menit. Jangan malu-malu, kalau kurang berani saya pegang tangannya di sini. Oke, yo majulah. Wow. Maju berdua juga enggak apa-apa. Para bapak dan ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Frater Edo. Saya berasal dari Ngayogyakarta, Hadiningrat. Sakmenika kula novis sekundi tahun kaping kalih. Panggilan saya dimulai dari kecil, Bapak Ibu. Waktu itu saya tertarik, kok romonya itu kok menarik ya ketika sedang mempersembahkan misa dan seterusnya. Lalu saya tertarik ingin memeluk hidup bakti. Lalu setelah berjalannya waktu SD, SMP, panggilan itu tidak nampak. Ya sudah tidak nampak. Saya pengen jadi waktu itu dokter. Lalu ketika SMA di College de Brito, saya bertemu dengan seorang pamong
yang sungguh murah hati sekali dengan siswa-siswanya, termasuk saya. Maka saya terpanggil lagi, merasa tertarik untuk coba saya tanggapi kembali panggilan Tuhan yang sudah mulai bersemi kembali gitu ya pada saat SMA. Lalu saya memutuskan untuk masuk KPA dan memilih untuk masuk Serikat Yesus. Konon katanya masuk Serikat Yesus itu sulit, susah, diujinya susah. Maka ketika saya solisitasi, saya hanya berharap nggih pun Gusti kula namung derek kemawon. Ditampa ya alhamdulillah syukur, ora ya wis. Tapi akhirnya diterima dan sampai sekarang ini. Maka Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, saya mohon doa dari panjenengan semua agar saya setia dan tekun dalam meniti jalan panggilan ini. Matur nuwun. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ini saya gugup ini kalau harus berbicara di depan umum. Ya, perkenalkan nama saya Ignatius Dio Hernanda Jondika, saya biasa dipanggil Dio. Ya, saya pada saat awal terpanggil dulu itu merupakan peristiwa yang tidak sengaja. Jadi saya semula itu memang tidak ada keinginan untuk hidup membiara, tidak ada keinginan untuk menjadi romo. Saya dulu pada saat SMA itu tumbuh sebagai pribadi yang ya bisa dibilang jatuh dalam kenakalan remaja saat itu. Nah, lalu pada saat menjelang tahun 2017 akhir itu saya berjumpa dengan para muda-mudi Katolik dan mereka sedang menyelenggarakan acara forum OMK itu di Bandung. Nah, pada saat itu saya mengikuti acara tersebut dengan harapan supaya saya bisa merubah cara bertindak saya bisa merubah cara hidup saya. Ada semacam transformasi diri yang saya rindukan di sana. Lalu saya berjumpa dengan teman-teman OMK dari regio lain. Ada yang berasal dari Jakarta, ada yang berasal dari Bandung. Nah, lalu ketika berjumpa dengan mereka, ya mereka memperkenalkan saya. Itu salah satu bentuk spiritualitas Ignatian. Itu latihan rohani nomor 23 tentang asas dan dasar. Nah, pada saat saya membaca itu ada ketergerakan dari diri saya itu untuk berefleksi demikian. Ketika saya bisa menyadari aneka cinta yang Tuhan berikan kepada saya melalui pribadi-pribadi yang ada di sekitar saya. Apa tanggapan saya atas cinta Tuhan itu? Nah, dari situ akhirnya saya merasa terpanggil untuk ingin bergabung bersama serikat itu. Dengan spiritualitas Ignatian yang dihidupinya. Lalu dari situ saya mengikuti retret awal panggilan itu tahun 2018 awal, kemudian baru bisa mengikuti solisitasi itu pada tahun 2021 awal. Jadi selama 3 tahun itu kurang lebih 3 tahun itu saya
dibimbing bersama Romo Serikat Yesus yang saat itu ada di Malang, namanya Romo Basilus Sudibyo. Nah, dan selama masa pembimbingan itu saya merasa begitu ditemani, kemudian dihibur oleh sosok Romo Bas ini. Dan itu semakin saya semakin meneguhkan saya bahwa ya ini cinta Tuhan itu betul-betul hidup, itu saya rasakan itu melalui cara bertindak dari Romo Bas ini. Dan saya merasa Allah mencintai saya tuh di dalam serikat ini. Dan akhirnya itu yang mendorong saya untuk berani ya memilih hidup selibat di dalam serikat Yesus sebagai sarana bagi saya untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih sekalian, semoga saya senantiasa mampu menghidupi panggilan yang saya pilih ini dengan gembira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Frater Edo dan Dio. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelanjutan dari kesaksian ini nanti setelah misa ya, waktu minum teh. Jadi nanti biarlah lebih banyak kesaksian panggilan disampaikan pada kita sekalian. Ingat panggilan orang muda, saya juga ingat orang tua atau keluarga yang merelakan anak-anak mereka untuk dipanggil Tuhan. Saya ingat ibu saya yang suka mendoakan supaya salah satu anaknya menjadi imam, salah satu anak laki-lakinya menjadi imam. Saya tidak tahu apakah dia mendoakan anak perempuannya supaya jadi suster. Dan ayah saya suka mengatakan, ayah saya seorang muslim, tapi dia mengatakan, anakku yang bernama Priyono Marwani bukan anak saya lagi, dia adalah anak gereja. Saya kira ya betul juga. Dan dia berpesan begini pada saudari-saudara di lingkungan saya yang Katolik. Dia berpesan begini, kalau Bapak Ibu punya anak dan anak Bapak Ibu ingin memilih hidup bakti atau memilih menjadi imam dan Bapak Ibu tidak merelakan, itu artinya Bapak Ibu itu curang pada saya kan. Aku yang bukan orang Katolik aja merelakan anakku, mengapa Bapak Ibu tidak merelakan? Tapi saya percaya godaan ini tidak datang pada Bapak Ibu. Oleh karena itu, sekiranya di antara Bapak Ibu di sini mempunyai anak yang telah menjadi imam atau suster atau buder dan berkenan berbagi apa yang disyukuri dan apa yang dulu dilakukan pada putra atau putrinya, dengan senang hati saya akan mempersilahkan 2 menit saja seperti para frater tadi. Adakah di sini Bapak atau Ibu yang ingin maju? Saya melihat 2 tangan di sana, tapi mulai dari yang paling tinggi tangannya dulu. Silakan maju. Mohon maaf ya, saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi saya melihat tangan diangkat. Silakan maju. Terima kasih. Silakan memperkenalkan diri dan mengungkapkan apa yang disyukuri dan sedikit menceritakan apa yang dulu diasuhkan pada putra-putrinya. Romo, para buder, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Pada pagi hari ini saya sungguh sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Justinus Jemeri dan ini Teresia Mintasih, istri saya. Saya orang tuanya Romo Aloysius Den Permana yang tadi ditayangkan di layar monitor. Saya dari Jimbaran, lingkungan Franciscus Xaverius Jimbaran.
di pagi hari ini sungguh saya merasa bahagia. Dan di pagi hari ini ada kejadian yang sungguh luar biasa, yang sungguh misteri, yang saya juga merasakan aneh dan tidak tahu. Sebelumnya kemarin saya juga ada siaran di lingkungan kami, ada misa di kapel lingkungan kami. Tapi ternyata entah kenapa saya seperti lupa. Jadi dari pagi tadi saya bangun terus pikirannya ke gereja Grisunta yang saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ini juga sungguh kejadian spontan yang saya juga tidak mengira sama sekali. Jadi memang rencana Tuhan itu memang sungguh misteri yang kita semuanya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya akan membagikan pengalaman saya sebagai orang tua, seorang imam. Memang panggilan itu memang sungguh misteri yang kita tidak tahu, tapi juga pasti ya rencana panggilan Tuhan atau rencana Tuhan itu sungguh pasti yang manusia kadang tidak bisa mengelak, tapi juga tidak mempunyai rencana. Ada seorang Romo yang dulunya mungkin sudah insinyur, sudah punya pengusaha, sudah hidup yang sukses, tapi tiba-tiba ada panggilan yang harus mengikuti jejak Kristus atau menjadi imam. Itu mungkin ada. Ya. Terus pengalaman dari keluarga saya juga tidak mengira sama sekali kalau anak saya itu dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala. Namun karena tadi rencana Tuhan sungguh misteri. Dan di keluarga saya juga ada kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Diawali dari cerita istri saya sebagai ibunya Romo Ali. Saya mau bercerita tentang panggilan anak saya. Pada tahun 1979, itu karena saya hobinya membaca, saya menemukan sebuah artikel itu dengan judul, ada gambarnya seorang ibu dan itu ada frater. Nah, waktu itu kok entah saya tidak tahu ya, saya belum pacaran, saya masih mudika. Itu tiba-tiba itu saya gunting, saya potong, terus saya tempelkan di album kecil itu. Terus saya saya tempelkan di bawah itu saya kasih tulisan gini, betapa bahagianya punya anak seorang frater. Waktu itu memori tahun 1979 dan sampai saat ini masih tersimpan rapi di rumah. Ini waktu masih belum punya pacar, jadi belum punya suami. Belum ada. Dan seiring berjalannya waktu dan saya juga lupa, terus tersimpan rapi. Itu kok tiba-tiba anak saya itu yang terakhir itu Romo Ali itu kok waktu itu saya lulus SMA itu saya bilang mau melanjutkan kemana. Itu dia sebentar, enggak tahu Mak, nanti aja. Nah, coba tiba-tiba itu dia minta uang, mau daftar, katanya Mak minta uang buat daftar sekolah. Terus saya kasih. Terus pulang itu membawa formulir itu dilempit-lempit begitu, dilipat-lipat, terus Mak saya minta tanda tangan. Mereka manggil saya Mak. Nah saya bilang, loh kok arep sekolah kok tanda tangan toh, saya tanya itu. Terus pokoknya Mak nyun tapasmo wae. Terus saya nurut aja, saya tanda tangan gitu. Lah, terus kebetulan dia tuh mandi. Ini suami saya ayahnya belum pensiun, masih di kantor. Dia mandi itu tak buka, tak cari di tas itu tak buka. Coba formulir itu mendaftar di seminari. Aduh, saya shock waktu itu, saya shock.
berkunang-kunang, nangis, ingin gimana ya. Kok tiba-tiba anak saya mendaftar di seminari dan dia tidak bilang sama sekalipun. Tetapi saya bilang sama ayahnya, kok dia daftar ke neng seminari Pak? Ya wis ben, engko lak ya pamit toh suatu saat gitu. Terus setelah saya nangis, terus saya cuci muka, dia selesai mandi, tidak terjadi apa-apa. Terus dia bilang, Mak saya mau ke kantor nyari ayah, nyari bapaknya itu. Nah, beberapa hari kemudian itu dia pamit pada saya. Setelah berjalan, setelah mendaftar itu dia pamit pada saya. Pak, Mak, aku saiki matur, saiki aku neng seminari. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya cuma berpesan, kalau itu memang keinginanmu, sebagai orang tua aku hanya bisa mendoakan. Ini ibarat kamu mau naik gunung gitu, saya bilang. Kamu harus sampai di puncak, itu pesan saya. Jangan sampai kamu hanya berhenti di tengah. Karena kalau kamu hanya berhenti di tengah, kamu pulang tidak bisa cerita sama saya bagaimana keadaan di gunung, di atas gunung, di puncak teater ya. Nah, benar waktu itu saya hanya bisa berkata demikian dan mungkin dia teringat sampai sekarang itu, dan puji Tuhan dia bisa melewati sampai menjadi Romo dan sekarang sudah ditabiskan dan tugas di Muntilan. Demikianlah cerita saya. Bentar, saya nyambung sedikit. Sebenarnya waktu itu sebelum daftar di seminari itu karena masnya itu sudah di Setan Jakarta, masnya juga mengajak untuk ke Jakarta ikut belajar di Setan. Terus kakaknya ya Mbak Yunya itu juga dari Jakarta, punya teman yang mengajak supaya di HP Simon itu, waktu Simon masih jaya, juga tidak mau, tapi ternyata milih di seminari. Jadi itu memang saya kira memang sudah panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, dan saya sebagai orang tua saya hanya sebagai mengikuti kehendak Tuhan karena itu tujuannya baik, dan saya hanya bisa berdoa dan berdoa berserah pada Tuhan. Walaupun jadi Romo atau pastor itu memang banyak tantangan dan juga tidak mudah, tapi saya percaya karena Tuhan menghendaki apapun tantangannya, apapun rintangannya, tetap kuat, saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya mohon doanya untuk Romo, Bapak Ibu semuanya, mohon doanya untuk anak saya Romo Alusidin Permana yang panggilan akrabnya adalah Romo Ali, sekarang di Muntilan. Mohon doanya supaya tetap setia dalam panggilan apapun tantangannya dan rintangannya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saudari dan saudaraku yang terkasih, kalau kita menangis karena orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan untuk memeluk hidup bakti atau melayani sebagai imam, tangisan ini adalah tangisan kebahagiaan, tangisan ini adalah tangisan yang membawa sukacita. Jadi marilah kalau perlu ya menangis, tetapi menangis untuk melegakan hati dan membesarkan hati. Ibu saya sendiri katanya menurut adik-adik saya kecewa karena saya menjadi imam Yesuit. Dia mengharapkan saya menjadi imam projo supaya dekat rumah, tapi panggilan saya agaknya tidak ke sana. Ayah saya sendiri mengatakan dia tidak pernah memberi izin saya untuk masuk seminari maupun masuk novisiat. Status saya sebagai Yesuit menurut ayah saya adalah dalam masa percobaan. Dia mengatakan, saya memberimu izin untuk mencoba menjadi anggota Serikat Yesus. Jadi sampai sekarang masih dalam masa percobaan, meskipun saya bergabung dengan Serikat Yesus di tahun 1972, 51 tahun yang lalu, dan ditabiskan imam pada tahun 1980, artinya 43 tahun yang lalu. Sekalipun kelihatannya lama, tapi kami yang lebih tua ini tetap mohon
doa restu dari Bapak Ibu sekalian agar kami tekun dalam mendengarkan sabda Tuhan, menanggapi panggilannya dan pengutusannya. Ibu Bapak sekalian, banyak terima kasih atas perhatian dan tetap memohon doa-doa. Terima kasih. Amin.